Halo semua, balik lagi sama gue Wen di FPL 62. Kali ini gue bakal share draft tim gue, draft pertama untuk menyambut FPL season depan, musim baru, FPL tahun 2021-2022. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke, tapi sebelumnya gue mau ingetin lagi sama satu game yang seru banget, yaitu game MPL Fantasy. Apalagi khusus lu buat para pencinta bola dan juga pencinta game fantasy. MPL Fantasy ini sama seperti game fantasy lainnya, menggunakan analisa dan juga strategi lu dalam menyusun tim sepak bola. Tapi pastinya MPL Fantasy ini juga lebih seru. Kenapa? Karena MPL Fantasy yang pertama punya berbagai liga di dunia. Jadi lu bisa ikutin kompetisi dari berbagai liga di dunia. Jadi nggak cuma liga-liga besar, tapi lu bahkan bisa ngikutin liga-liga sampai di Asia. Dan yang kedua, hadiah MPL Fantasy ini bisa lu klaim setelah pertandingan itu selesai. Jadi lu gak perlu nunggu satu musim, 1 tahun, jadi gak perlu nunggu lama-lama. Setelah pertandingan selesai, lu bisa langsung klaim hadiah lu. Dan terakhir pastinya lu gak nonton doang, tapi lu berasa ikutan main juga di dalamnya. Nah, gak sampai di situ aja, hadiah MPL Fantasy ini berupa brilian kemenangan yang bisa lu tarik atau lu bisa klaim menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang, satu bulan kemenangan ini bisa lu tarik menjadi 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi lumayan banget menurut gua, bisa langsung lu pakai buat jajan, buat ngemil-ngemil, buat beli kopi, atau bahkan beli sepatu bola atau jersey bola kesayangan lu. Nah, seperti yang kita semua tahu, Liga Inggris udah mau bergulir lagi, jadi pastinya minggu depan bakal ada match yang seru banget di MPL Fantasy. Kayak contohnya minggu depan di game week pertama Liga Inggris bakal ada Manchester United akan berhadapan dengan Leeds United, yang bisa lu mainin kontesnya yang seru banget pastinya di MPL Fantasy. Nah, jadi langsung aja sekarang main bareng gue juga. Download di browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy, dan kalian bisa susun tim kesayangan kalian sekarang juga. Oke, jadi langsung aja kita bahas tim gue untuk di FPL musim baru, musim 2021-2022. Kita akan mulai dari kiper. Oke, di posisi kiper sendiri di sini gue lumayan percaya sama Sanchez, kiper dari Brighton. Dengan fixernya yang menurut gue di sini 6 pertandingan bagus banget kalau lihat, dengan harga 4,5 juta. Gue rasa Sanchez ini menurut gue adalah pilihan paling aman di harga segitu ya, 4,5 juta. Dan gue juga bukan tipe manajer yang spend banyak uang sama kiper gue, walaupun gue tahu banyak banget manajer yang seperti itu juga, pastinya berbeda-beda setiap orang. Tapi gue sebagai manajer yang bisa dibilang tipenya bukan menghamburkan banyak duit ke kiper gue. Jadi menurut gue kiper utama gue harganya cukup 4,5 di situ, dan pilihannya adalah menurut gue yang paling pas di sini adalah Sanchez. Nah, kemudian untuk kiper cadangan gue sendiri, gue di sini ambil kiper dari Watford dengan harga 4,0 juta, yaitu Foster. Nah, kiper cadangan sendiri ini menurut gue lumayan tricky. Banyak banget sebetulnya yang gue udah bilang tadi, strategi yang bisa digunakan sama para manajer di posisi kiper ini. Seperti apakah lu tipe orang yang kayak gue gitu, bisa dibilang gak terlalu suka dengan kiper yang mahal, dan juga bisa dibilang gue stick sama satu kiper gitu ya. Jadi gue sebisa mungkin ya pakai 2 kiper yang mungkin akan bermain gitu. Tapi gue akan fokus sama satu kipernya, dan satu kipernya lagi kalau mungkin dia misalnya kiper yang bisa dibilang rawan rotasi, gue masih gak ada masalah gitu. Karena menurut gue kiper sendiri ya bisa dibilang hampir sangat jarang ya mendapatkan rotasi, kecuali di akhir-akhir musim. Tapi atau mungkin aja lu lebih suka 2 kiper lu ini saling melengkapi. Jadi kayak misalnya tipe yang kalau satu kipernya ini kiper utama menurut gue lagi jelek gitu, gue akan ganti ke kiper yang fixture-nya bagus gitu, yang hijau gitu misalnya. Jadi bisa dibilang kayak bisa dipasangin kayak gitu. Ataupun yang terakhir menurut gue bisa aja lo ganti sama kiper yang dua-duanya ini dari satu tim yang sama, kalau lo bener-bener mau ngurangin resiko rotasinya. Jadi kalau misalnya satu kiper utama nggak main, pasti kiper cadangan akan main dong. Jadi lo ambil 2 kiper dari satu tim itu. Tapi menurut gue itu agak kurang efektif ya. Jadi menurut gue, tapi kalau gue sendiri gue lebih suka sama kiper yang murah dan gak terlalu mahal. Dan juga gue fokus sama satu kiper aja di sini. Oke, setelah kiper terisi, pastinya kita dalam menentukan pemain-pemain lainnya di sini kayak defender, midfield, dan juga forward. Kita menurut gue memerlukan strategi khususnya dalam memilih tim. Dan cara orang juga pastinya berbeda-beda. Tapi gue sendiri, gue lebih prefer kalau gue nentuin dulu formasi yang akan gue pakai seperti apa. Tapi sekali lagi ini bener-bener tergantung orang lagi. Kayak gue kemarin mungkin nonton videonya Om Ray gitu ya, dia lebih suka berdasarkan pemain dulu yang dia pilih. Tapi kalau gue lebih suka berdasarkan gue pakai formasi apa dulu. Dan di sini gue udah tentuin kalau gue senangnya pakai formasi 3-5-2 dan sesekali pakai 3-4-3. Jadi di situ nanti setelah gue fix formasi gue 3-5-2, baru gue akan cari pemain yang menyesuaikan dengan formasi gue. Nextnya kita beralih ke defender. Gue sendiri akan ambil dulu pemain-pemain pastinya menurut gue yang
kuncian gue gitu loh ya, atau bisa dibilang key player gue di tim FPL musim depan. Dia itu adalah Trent Alexander-Arnold, di mana menurut gue sendiri back Liverpool ini lumayan esensial, ini penting banget menurut gue untuk tim FPL kita, terutama di awal musim 2021 ini. Dengan schedule mereka di 2 pertandingan pertama ini bagus banget menurut gue, dan tentunya kalau kita bahas back Liverpool pastinya akan terpisah menjadi 2 kubu atau 2 tim gitu ya. Apakah lo timnya Trent Alexander-Arnold, TAA, atau lo timnya Robertson atau Robo. Nah, dimana menurut gue sendiri pastinya 2 pemain ini sama-sama bagus gitu ya. Mereka berdua adalah pemain paling banyak XGI-nya atau paling tinggi XGI-nya di musim lalu untuk back. Jadi pastinya 2 back ini merupakan back yang sangat solid gitu ya. Dan letak perbedaannya di sini terdapat di harganya, di mana Robertson lebih murah 0,5 juta. Tapi menurut gue kalau lu lihat lebih detail lagi statistiknya di sini perbedaannya secara statistik ya, secara data angka-angkanya menurut gue perbedaannya cukup tinggi, di mana Trent Alexander-Arnold atau TAA punya XG yang lebih bagus, jadi menurut gue peluang lu dapat attacking return lebih tinggi di Trent Alexander-Arnold. Dan pastinya menghabiskan uang 0,5 juta lebih mahal menurut gue sangat worth it. Nah, berikutnya karena gue udah ambil satu pemain premium, gue akan ngambil satu pemain bisa dibilang lumayan murah gitu ya. Jadi back pilihan gue berikutnya di sini adalah Lewis Dunk. Pemain Brighton ini juga udah gue sempat bahas di video gue rekomendasi back gue di FPL musim depan, di awal musim terutama gitu ya. Dan harganya sendiri 5 juta. Dan fixernya menurut gue bagus banget Brighton ini. Jadi menurut gue layak banget dipertimbangkan pastinya Dunk. Dan kalau lu menurut lu 5 juta masih agak mahal, lu bisa turunin ke Veltman di harga 4,5 juta kalau nggak salah. Di situ sama-sama Brighton dan juga punya attacking return yang menurut gue walaupun masih tinggian Dunk, tapi menurut gue Veltman juga cukup oke. Berikutnya back terakhir yang bisa dibilang gue akan pakai di starting 11 gue ya, karena gue pakai formasi 3 back. Di sini menurut gue ada another essential player yang bisa dibilang luar biasa banget di Euro 2020 kemarin, yaitu adalah Luke Shaw. Tapi ini semua dengan catatan kalau dia bisa fit di awal musim nanti 2021-2022, karena kita tahu sendiri dia ada isu cedera kalau nggak salah, rusuknya bermasalah. Jadi menurut gue kalau dia fit, dia pastinya adalah salah satu pemain yang wajib banget ada di tim gue. Fixture MU sendiri di awal musim juga lumayan oke, dan Shaw sendiri bisa dibilang sebagai back punya XGI keempat paling tinggi setelah TAA, Robo, Cancelo, dan yang keempat ini adalah Shaw itu sendiri. Jadi kalau Shaw ini fit, harusnya dia akan terus ada di tim fantasy gue sampai di game week pertama nanti. Setelah itu karena gue akan cuma pakai 3 back di formasi gue dan 2 back lainnya akan jadi budget enabler gue bisa dibilang ya. Walaupun bisa dibilang tipe bermain gue akan lebih cenderung suka pemain yang bisa dibilang ya pasti main gitu minimal di bench gue juga. Jadi gue di sini ambil Ayling dengan harga 4,5 juta, dan yang kedua gue akan ambil Manquillo dengan harga 4 juta di sana. Oke, jadi itu adalah 5 back gue. Nextnya gue akan bahas mengenai midfielder gue, siapa aja yang gue pilih. Nah, naik ke midfielder, gue sendiri akan pakai formasi 3-5-2 rencana gue. Jadi mungkin gue akan banyak menghabiskan uang di 5 midfielder gue, karena 5-5-nya harus bermain dan harus bisa menghasilkan poin yang banyak. Karena di situ gue bisa dibilang menurut gue cenderung berharap banyak gitu ya di sini. Sama seperti defender, gue akan mulai mid gue dari salah satu pemain yang esensial, yaitu adalah Fernandes, dan juga yang kedua yaitu adalah Muhammad Salah. 2 pemain ini menurut gue kita udah sama-sama tahu, udah sama-sama terbukti di FPL sebagai penghasil poin yang banyak gitu ya. Ditambah juga fixture mereka berdua, MU dan Liverpool menurut gue punya fixture yang bagus di awal musim, dan gue kayaknya gak bakal aneh-aneh gitu ya. Kayaknya coba-coba draft gak pakai Bruno lah, gak pakai Salah lah. Walaupun emang ini mahal banget 2 pemain ini gitu ya. Tapi gue rasa itu terlalu risky untuk gue lakuin, jadi gue pakai 2 pemain ini. Jadi kayaknya 2 pemain ini udah otomatis akan gue lock gitu ya di tim gue di FPL fantasy nantinya. Nah, berikutnya gue taruh Rafinha di sini, dan kalau Rafinha sendiri menurut gue juga agak jujur belum yakin gitu ya sama Rafinha ini sendiri, apakah bener-bener akan gue pakai atau gue drop lagi, gue ganti pemain lainnya gitu ya di midfield gue. Tapi sejauh ini dia masuk draft gue dengan harganya 6,5 juta. Dia bermain reguler di Leeds, dan kita tahu juga bagaimana musim lalu dia bagus banget sama Leeds gitu ya. Jadi sementara gue akan pakai Rafinha juga di draft gue kali ini. Nah, setelah Rafinha sendiri, gue akan ngambil salah satu pemain yang masih sedikit dipilih sama manajer FPL, masih di bawah 10%, yaitu adalah Diogo Jota. Gue sendiri pilih dia karena gue yakin Jota ini menurut gue ya bukan tipe pemain pengganti gitu ya. Jadi menurut gue dengan potensinya, gue rasa dia harusnya bisa dapat tempat juga di Liverpool sebagai pemain utama di situ, walaupun musim lalu kita tahu dia banyak cederanya, jadi nggak bisa nunjukin pemain yang maksimal gitu ya. Tapi gue tetap pede bisa dibilang ini sebagai differential gue di draft kali ini, gue pasang Diogo Jota di situ. Dan terakhir pemain midfield gue di situ ada Buendia sebagai midfield kelima gue, midfield terakhir gue, pemain baru dari Aston Villa, dimana di Championship kita tahu kemarin bersama Norwich dia luar biasa banget gitu ya. Sekarang bermain untuk Aston Villa dengan 3 fixture Aston Villa bagus banget, yaitu lawan Watford, Newcastle, dan juga Brentford. Jadi gue rasa
gue akan pakai dia. Terutama dengan harganya di sini 6,5 juta, jadi masih masuk akal untuk tim gue. Dan gue jadi masih punya budget untuk ngelihat forward gue. Nah, setelah midfield semua, sekarang kita tinggal isi forwardnya. Dan sekarang uang gue sisa 20 juta di sini dan gue akan pakai formasi 352. Jadi gue butuh fokus sama dua striker yang bisa dibilang harusnya bermain terus, menghasilkan banyak poin, jadi satunya lagi bisa menyesuaikan budget. Pertama untuk forward sendiri gue akan ambil Watkins di sini dengan harga 7,5 juta. Alasannya sendiri udah gue sempat bahas di video gue mengenai rekomendasi forward di awal musim depan. Dan selain Watkins, gue juga akan ambil Antonio di sini. Antonio sendiri gue juga rasa sebagai forward dia bisa menghasilkan poin yang banyak kalau dia fit. Sekali lagi ya, Antonio juga kita tahu resiko cederanya sangat tinggi, bisa dibilang sering cedera juga. Tapi Antonio kalau fit sendiri pastinya menarik banget, melihat XG-nya juga sangat lumayan tinggi gitu ya Antonio. Jadi menurut gue Antonio pastinya menarik untuk kita perhatian lebih lanjut. Nah, setelah gue ambil Antonio sendiri, sekarang uang gue sisa 5 juta di sini dan gue sekarang akan mengambil Davies, salah satu pemain dari Aston Villa, bisa dibilang covernya Watkins gitu ya. Nah, jadi ini adalah draft tim gue sampai sekarang dengan uang sisanya adalah 0,5 juta. Dan menurut gue dengan sisa 0,5 juta ini masih banyak banget yang bisa gue kutak-atik gitu ya di tim gue. Kayak misalnya di sini gue bisa aja upgrade Antonio 7,5 juta, gue tambahin uang di bank 0,5, gue bisa ambil DCL di situ dan gak ada uang sisanya lagi tapi gue dapet DCL. Dan gue juga mungkin aja bisa upgrade back gue yaitu Manquillo dari Newcastle, yang kita tahu masih aja pastinya dengan resiko dia jarang bermain. Gue bisa upgrade Manquillo sendiri ke Ben White gitu ya dengan uang gue di bank 0,5 juta. Jadi pastinya masih banyak banget yang bisa gue kutak-atik di sini. Dan juga untuk tim finalnya pasti akan gue share juga di video gue minggu depan. Jadi gimana menurut lu semua tim gue? Komen aja di bawah menurut kalian perubahan apa yang bisa gue lakuin di tim gue ini, dan juga bagaimana tim FPL kalian sampai sejauh ini. Komen di bawah buat gue bisa jadi referensi pastinya. Jadi langsung aja komen di bawah, dan juga kalau kalian merasa video ini bagus jangan lupa untuk like, dan kalau kalian merasa terbantu jangan lupa untuk subscribe channel FPL 62. Thank you semuanya, dadah.